Shalom. Mari kita baca firman Tuhan, Bilangan pasal 11 ayat 4 ke 23. Tapi ini terlalu panjang. Kita baca satu ayat yang ke ayat 4 dulu, kemudian nanti kita baca 31 ke 35. Ayat 4, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang ada di antara mereka memasukkan nafsu, dan orang Israel pun menangis belas serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, kemudian ini lewati. Ya, terlalu panjang ini ya. Oke. Oh ya, 31. Ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu bertiup angin yang dari Tuhan asalnya, di bawahnya lah burung-burung dari sesal laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya ke atas buka bumi. Terus 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, panggillah bangsa itu mengumpulkan begitu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer, kemudian mereka lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 33. Selagi dari itu ada di mulut mereka, sebelum dirinya mereka berkata kepada bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu itulah yang sangat besar. 34. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ka'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu laku. 35. Demi dari Kibrot Ka'awa berangkatlah bangsa itu ke Hezerot dan mereka tinggal di situ. Amin. Amin. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah kelas bangsa yang meminta daging. Itu adalah nafsu. Ya, saudara-saudara terkasih, apa yang kita baca hari ini firman Tuhan, Bilangan pasal 11 hari ini, bukan kisah tentang orang-orang yang tidak percaya, bukan cerita tentang orang yang di luar gereja. Ini adalah kisah umat Allah, bangsa Israel, orang-orang yang sudah diselamatkan, tentang orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan di padang gurun. Israel sudah dibebaskan dari Mesir. Mereka sebelumnya budak, tapi setelah dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan, mereka diselamatkan oleh darah domba. Mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka banyak kali pernah mujizat Tuhan. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah bangsa Israel. Ini adalah peristiwa keselamatan. Namun sekarang di mana mereka berada? Mereka berada di padang gurun. Dan padang gurun bukan tempat di mana Allah meninggalkan mereka, melainkan tempat di mana Allah sedang melatih mereka. Padang gurun itu tempat latih. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini tempat latih. Padang gurun itu. Padang gurun bukan sekadar lingkungan. Padang gurun adalah tempat di mana hati kita dinyatakan. Dan di tengah padang gurun itu, Tuhan setiap hari menurunkan manna kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 16 kita melihat tidak ada satu hari pun yang terlewat Tuhan mencukupi kebutuhan mereka setiap hari.
Tuhan memberi manna setiap hari. Apa artinya ini Bapak Ibu? Ini bukan sekadar makanan. Manna itu bukan sekadar makanan. Ini adalah bukti kesetiaan Allah. Karena Tuhan berikan manna itu setiap hari, tidak pernah lewati. Tapi masalahnya mulai muncul di padang gurun. Mereka tidak kekurangan. Setiap hari pernah makan manna. Mereka tidak kelaparan. Karena Tuhan berikan setiap hari. Mereka tidak ditinggalkan. Namun hati mereka mulai runtuh. Mengapa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Apa yang dahulu adalah mujizat, perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang dahulu adalah anugerah yang menggetarkan hati, perlahan menjadi sesuatu yang membosankan. Bapak saudara, beginilah iman menjadi runtuh karena kebiasaan. Bukan hancur dalam satu hari, tetapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Mereka menjadi bosan. Dan dari mulut mereka mulai keluar perkataan ini. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini bukan sekadar persoalan makanan Bapak Ibu. Mereka mencari makanan, tapi ini bukan persoalan makanan. Ini adalah penilaian terhadap Allah. Seolah-olah mereka berkata, Tuhan, apa yang Engkau berikan sekarang tidak cukup. Mana itu tidak cukup bagi kita. Ini keluhan mereka. Tahukah saudara, betapa mengerikannya pengakuan seperti ini. Mereka tidak menyangkal Allah. Mereka tidak meninggalkan ibadah. Tetapi hati mereka sudah menjauh. Mereka sudah ada lingkungan Allah. Mereka sudah pernah banyak hal mujizat dari Tuhan. Tapi mereka sedikit demi sedikit menjauh Tuhan. Secara lahiriah mereka masih percaya. Tetapi di dalam hati mereka berkata, Tuhan, aku butuh lebih dari ini. Aku butuh lebih dari manna ini. Bukankah ini juga gambaran kita hari ini Bapak Ibu? Kita tetap beribadah. Kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa pagi dan malam. Namun di dalam hati yang paling dalam, kita menginginkan yang lain. Kita menginginkan keberhasilan pekerjaan kita. Kita menginginkan kestabilan hidup. Kita ingin diakui oleh orang lain. Kita ingin relasi yang menguntungkan. Kita ingin berkat materi, berkat keuangan, berkat kesehatan. Dan tanpa kita sadari, hal-hal ini menjadi lebih penting daripada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bapak Ibu Saudara, rasa cukup bukan soal keadaan Bapak Ibu. Bukan soal berapa banyak yang kita miliki. Rasa cukup adalah iman kita Bapak Ibu. Rasa cukup lahir dari orang-orang yang percaya bahwa Allah benar-benar menyertai dia. Tetapi kita rasa cukup ini runtuh. Sekalipun kita memiliki banyak hal, hati kita merasa kurang. Tuhan, itu tidak cukup. Ini kurang, ini kurang. Inilah zaman yang kita hidup sekarang. Kita memiliki lebih banyak dari sebelumnya. Hidup lebih mudah, lebih nyaman, hidup lebih berlimpah. Namun hati mereka semakin gelisah, semakin kosong, dan semakin tidak puas. Apa yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena mencoba
mengisi hidup tanpa Allah. Coba saudara pikirkan gereja mula-mula. Mereka tidak punya banyak hal. Keadaan mereka tidak mudah. Ada penganiayaan, ada kemartiran. Tapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat sesuatu. Di dalam gereja ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kepenuhan. Mengapa? Karena mereka memiliki Yesus Kristus. Bapak saudara yang terkasih, masalahnya bukan berapa banyak yang kita miliki. Ini bukan masalah bagi kita. Masalahnya adalah siapa yang menyertai kita. Masalah Israel bukan kekurangan mana. Karena Tuhan berikan mana setiap hari. Masalah mereka adalah mereka tidak puas dengan Allah yang sebenarnya hadir di tengah mereka. Karena itu, hari ini kita harus bertanya dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh puas di dalam Tuhan hari ini? Ataukah aku percaya kepada Tuhan, tetapi diam-diam mencari hal lain untuk memuaskan hatiku? Bapak saudara, Bilangan pasal 11 bukan cerita masa lalu. Ini adalah cerita kita hari ini. Dan jika kita tidak berdiri dengan jujur di hadapan pertanyaan ini, saudara, suatu saat kita akan sampai pada pengakuan yang sama. Tuhan saja tidak cukup bagiku. Yang pertama, Allah tidak lagi dianggap cukup. Dalam Bilangan 11 ayat 4, Alkitab mencatat awal dari seluruh masalah ini seperti demikian. Orang-orang bijangan yang ada di antara mereka kemasukan nafs, lakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini ada satu kata yang sangat penting, kata nafsu. Ini dalam bahasa Ibrani itu taba. Kata ini bukan sekadar ingin. Ini adalah keinginan yang tidak terkendali, dorongan yang menarik hati dan menguasai manusia. Ini artinya. Dan nafsu ini masuk ke dalam komunitas bangsa Israel. Bukan satu orang pun. Bukan seluruh bangsa langsung runtuh. Semuanya dimulai dari celah kecil. Mulai dari satu orang. Saudara, ketika iman runtuh, selalu seperti ini. Bukan dari banyak orang, bukan dari komunitas, bukan dari satu orang saja. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi dimulai dari kompromi kecil, ketidakpuasan kecil, perbandingan kecil. Dan Alkitab dengan jelas berkata, orang Israel pun menangislah pula. Kata pula ini tidak boleh kita abaikan. Kata ini sangat penting dalam ayat ini. Artinya, keluhan yang sama kembali terulang. Ini artinya kata pula. Keluhan itu menjadi kebiasaan. Sebelumnya sudah ada, tapi muncul lagi. Sekali terbiasa, itu bukan lagi soal situasi, tetapi menjadi kondisi hati. Berulang kali. Karena itu, dalam keadaan yang sama, ada orang yang bersyukur dan ada orang yang bersungut-sungut. Dalam ibadah yang sama, ada yang menerima anugerah. Tapi ada juga yang berkata masih kurang. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukan lingkungan, tapi mulai dari hati. Mereka berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah ungkapan ketidakpercayaan kepada Allah. Ini kondisi iman kita, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Allah sebenarnya sudah memberi makanan mereka. Tetapi mereka tetap berkata, siapakah? Siapakah memberi kita? Saudara, ini kondisi yang sangat serius. Mereka sudah merupakan
Allah yang memimpin mereka selama ini. Karena itu Mazmur pasal 106 ayat 13 berkata, tetapi mereka segera merupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak sabar menantikan rencananya. Ketika kita merupakan kasih karunia Allah, kita kehilangan kemampuan untuk menunggu. Saat tidak bisa menunggu, kita mulai menuntut. Dan ketika tuntunan muncul dari hati kita, rasa syukur hilang. Inilah alur kejahatan, Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami dengan tepat adalah ini. Apakah keinginan mereka akan daging itu sendiri adalah dosa? Saya suka juga daging. Saya suka juga daging. Ini bukan dosa, Bapak Ibu. Kesukaan daging itu bukan dosa. Masalahnya adalah mengapa mereka menginginkannya. Mereka tidak lagi meminta di dalam Allah, tetapi mulai menginginkan sesuatu dengan meninggalkan Allah. Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata, kami berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu kehabisan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, doa yang sama bisa menghasilkan hal yang berbeda. Tergantung dari titik awalnya. Doa untuk mengenal Allah lebih dalam dan doa untuk memuaskan keinginan diri adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Karena itu, Israel tidak lagi berdoa kepada Allah. Mereka mulai bersungguh-sungguh kepada Allah. Di sini, arah mereka sudah menyimpang, Bapak Ibu. Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana dengan doa kita hari ini? Bagaimana kita doa kepada Tuhan? Apakah kita mencari Allah atau kita menuntut hasil? Apakah kita menginginkan Allah itu sendiri ataukah kita memakai Allah sebagai sarana? Di hadapan pertanyaan ini kita harus jujur. Saudara, dalam sejarah gereja Korea pun kita melihat hal yang serupa seperti bangsa Israel. Pada masa awal, gereja Korea tidak memiliki apa-apa. Tidak ada gedung ibadah. Mereka miskin, mengalami tekanan, dan hidup dalam keterbatasan. Namun mereka berdoa, tetap berdoa di hadapan Tuhan. Mereka berpegang pada firman Tuhan. Dan mereka hanya bersandar kepada Allah Bapa. Dan kebangunan rohani terjadi. Karena mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Tetapi ketika keadaan membaik di Korea, ketika segala sesuatu memiliki tersedia, masalah mulai muncul. Sebuah sistem terbentuk yang seolah-olah bisa berjalan tanpa Allah. Semuanya lengkap, ada gedung mewah, sistemnya bagus sekali. Dan sejak saat itu, iman mulai perlahan menjadi dingin. Saudara, zaman kita sekarang tidak berbeda. Ini adalah zaman di mana manusia masih bisa hidup, meskipun tanpa kesadaran akan Allah. Justru di situlah bahayanya. Dan dari luar terlihat tidak ada masalah, tetapi di dalam Allah sedang tersingkir. Karena itu kita harus terus memeriksa diri kita sendiri. Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah aku lebih mengasihi apa yang Tuhan berikan? Saudara, nafsu tidak datang dengan suara keras. Dia masuk dengan sangat tenang di dalam hati kita. Dan suatu saat, dia mengambil posisi pusat di dalam hati kita. Itu adalah nafsu, Bapak Ibu. Ketika itu terjadi di dalam hidup kita, Allah bukan lagi pribadi yang mutlak.
melainkan hanya salah satu pilihan. Dan ketika sampai di titik itu, sebenarnya kita sudah runtuh. Iman kita sudah runtuh. Karena itu kita harus kembali. Allah Bapa harus kembali menjadi pusat hidup kita. Allah harus kembali menjadi segalanya bagi kita. Dan hanya pada saat itulah kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah saja cukup bagiku. Itu harus menjadi pengakuan kita. Next, nafsu menjadi penjara. Nafsu menjadi penjara. Saudara, jika kita terus mengikuti bilangan pasal 11, kita melihat bahwa ini tidak berhenti pada keluhan, Bapak Ibu. Keadaan semakin luntur. Bangsa itu mulai menangis. Dan bukan hanya secara pribadi. Walaupun mulai dari satu orang, tapi menjadi seluruh bangsa Israel. Tapi di depan pintu kemahnya. Di depan pintu kemahnya. Saudara, ini bukan hal yang ringan, Bapak Ibu. Keluhan tidak lagi menjadi perasaan pribadi, tetapi telah menjadi suasana dalam keluarga. Di dalam rumah, yang terdengar bukan ucapan syukur, melainkan keluhan. Bukan pengakuan iman, tapi ketidakpuasan. Iman memang dimulai dari pribadi, tetapi selalu meluas ke komunitas. Ini adalah dampak iman. Dan keluarga adalah tempat pertama di mana iman itu dinyatakan. Jika orang tua bersungut-sungut di dalam keluarga, anak-anak akan mempelajarinya. Akhirnya, seluruh Israel menangis dengan suara yang sama. Mulai dari kecil, tapi sudah menjadi seluruh bangsa. Saudara, dosa itu menular, terlebih lagi nafsu. Ketika seseorang berkata, aku ingin lebih dari ini, yang lain pun mulai goyah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Ibrani 12 ayat 15 berkata, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kelusuhan dan yang mencemarakan banyak orang. Nafsu tidak berhenti pada satu orang. Itu merusak seluruh komunitas. Itu merusak seluruh bangsa. Bahkan pemimpin pun ikut luntur. Itu adalah nafsu. Musa berkata, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sebaliknya engkau membunuh aku saja. Ini bukan sekadar rela. Ini adalah kehancuran. Mengapa ini terjadi bagi Nabi Musa? Karena bangsa itu tidak lagi memandang kepada Allah, tetapi kepada manusia. Manusia itu Musa. Saudara, manusia tidak bisa menggantikan posisi Allah. Jika kita mulai berharap kepada manusia, seperti kita berharap kepada Allah, relasi itu pasti akan luntur, Bapak Ibu. Karena itu gereja yang sehat harus berpusat pada Allah. Gereja yang sehat harus berpusat pada Allah. Namun di tengah semua ini, Tuhan berkata, aku akan memberi kamu daging. Bayangkan ini Bapak Ibu. Ini terdengar seperti berkat. Karena Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, aku akan memberi kamu daging. Seperti berkat. Tapi sebenarnya bukan. Ini bukan berkat. Bukan 1-2 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai kamu muak. Ini bukan sekadar pemberian. Ini peningkapan. Ini berarti bahwa Tuhan menyatakan keadaan manusia. Kondisi manusia. Allah menunjukkan betapa salahnya keinginan mereka. Saudara, salah satu cara Allah bekerja yang paling menakutkannya adalah ketika Allah membiarkan manusia. Roma 1 berkata, Allah menyerahkan mereka. Dalam Roma 1, kata ini berulang kali.
Allah menyerahkan mereka. Jika seseorang terus memilih tanpa Allah, Tuhan membiarkan. Dan pada akhirnya orang itu melihat kehancurannya sendiri. Karena itu pertanyaannya bukan mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tapi pertanyaannya, mengapa aku begitu menginginkan hal itu? Dan akhirnya kita melihat yang paling tragis. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Itu bukan berkat dari Tuhan. Doa mereka dijawab karena mereka menerima daging. Keinginan itu dipenuhi. Tetapi itu bukan sukacita. Itu penghakiman Tuhan. Mengapa? Karena nafsu tidak pernah puas. Amsal 27 ayat 20 berkata, dunia, orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Semakin diisi, semakin besar. Awalnya sedikit saja, lalu cukup segini. Akhirnya ini harus ada. Ini adalah hati manusia, keinginan manusia, nafsu manusia. Dan pada akhirnya nafsu itu yang menarik kita, mengendali kita. Kita pikir kita yang memegang nafsu, padahal kita yang dipegang nafsu. Sebenarnya inilah penjara Bapak Ibu. Seperti gambar ini. Bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Saudara, apa yang sedang menarik hati saudara hari ini? Apa yang menarik hati saudara hari ini? Uang. Atau posisi lebih baik. Itulah akan menjadi tuan kita. Karena itu kita harus mengambil keputusan. Ini tidak cukup dikendalikan, tidak cukup dikurangi, Bapak Ibu. Harus disalibkan. Galatia 5 ayat 24 berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salib bukan tempat kompromi, Bapak Ibu. Salib adalah tempat mematikan. Tempat mematikan. Ingatlah, apa yang tidak kita salibkan, memperbudak kita. Apa yang tidak kita salibkan, itu akan memperbudak kita. Adakah keinginan yang masih saudara pelihara? Suatu hari nanti itu akan menarik atau mengendalikan saudara. Atau menguasai saudara. Karena itu hari ini kita harus memutuskan di hadapan Tuhan. Bukan hanya melepaskan, tetapi menyarikannya. Harus menyarikannya. Disitulah kebebasan yang sejati dimulai. Yang ketiga, Injil memberikan kecukupan. Saudara, kalau begitu, apakah kita tidak ada jalan? Ada jalan, pasti ada jalan Bapak Ibu. Alkitab tidak berhenti pada masalahnya. Selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan. Di padang gurun yang sama, Musa menyadari satu hal. Ulangan pasal 8 ayat 3 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, tujuan padang gurun itu bukan sekadar memberi makan, tetapi menyatakan kondisi hati mereka. Menyatakan kita ini hidup oleh apa dan dipuaskan oleh apa. Di padang gurun, bangsa Israel gagal dari sini. Mereka mengikuti apa yang terlihat,
ada menganggap yang masuk ke mulut lebih penting daripada firman Tuhan. Tetapi di Perjanjian Baru, kita melihat Yesus di padang gurun. Dia berpuasa 40 hari. Dalam kondisi paling lemah, karena dia sudah pernah lapar 40 hari, selama 40 hari. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti seperti gambar ini, Bapak Ibu. Tetapi Yesus menjawab apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, bangsa Israel jatuh di padang gurun. Mereka gagal. Tetapi Yesus menang di padang gurun. Israel bersungut-sungut. Tapi Tuhan Yesus taat di hadapan Allah Bapa. Israel menuntut. Tapi Yesus mempercayakan diri kepada Allah Bapa. Inilah Injil. Di tempat kita gagal, Kristus telah menang, saudara. Karena itu, Yesus bukan sekadar salah satu guru. Dia hidup menggantikan kita, saudara. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Ini bukan sekadar kiasan, Bapak Ibu. Ini undangan. Undangan apa? Hiduplah oleh aku dan puaslah di dalam aku. Tuhan mengundang kita seperti ini, Bapak Ibu. Bukan lagi soal apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa kita hidup. Bangsa Israel berkata, kami ingin lebih dari ini. Kami sudah bosan mana ini. Siapakah memberi kita daging? Tapi Yesus memilih jalan yang berbeda. Filipi 2 berkata, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu, nafsu selalu ingin menambah. Tidak pernah kepuasan. Ingin menambah, tetapi Yesus melepaskan. Inilah arah Injil, Bapak Ibu. Karena itu, Injil bukan membuat kita mendapat lebih banyak. Injil mengubah apa yang memuaskan kita. Dan ujungnya adalah salib Yesus Kristus. Di sana, Yesus berdoa di hadapan Allah Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan seperti yang engkau hendaki. Ini Tuhan Yesus berdoa di hadapan Allah Bapa. Saudara, inilah jalan keluar dari nafsu. Menyerah. Bukan memegang, tapi menyerahkan. Lihatlah jemaat-jemaat gereja mula-mula. Mereka tidak punya banyak. Banyak yang mereka adalah miskin. Tetapi tetap bersukacita di dalam komunitas. Mengapa? Karena mereka memiliki Kristus. Rasul Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa cukup bukan dari keadaan, Bapak Ibu. Karena rasa cukup datang karena Kristus itu cukup. Bapak Saudara, inilah puncak Injil, Bapak Ibu. Bukan memiliki lebih banyak, tetapi mendapatkan Kristus. Dan dari situ kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah saja cukup bagiku. Saudara, Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Saudara, kepuasan bukan sesuatu yang kita ciptakan. Bukan sesuatu yang kita bicara dengan usaha. Kepuasan adalah buah yang lahir ketika Allah hadir bersama kita. Injil tidak memberi kita lebih banyak hal. Tapi Injil memberikan Yesus Kristus kepada kita semua. Dan jika Kristus ada di dalam komunitas kita, itu sudah cukup, Bapak Ibu. Saudara, jika kita melihat gereja
termasuk gereja Korea, kita bisa melihat dua sisi. Di satu sisi, Tuhan telah memberi banyak berkat di gereja. Gereja bertumbuh, ada gereja mega, bangunan didirikan, pelayanan meluas, ada banyak jemaat, ada banyak keuangan. Tapi di sisi lain, tanpa kita sadari, standar cukup mulai bergeser. Kita mulai berpikir, harus lebih besar. Gedung itu tidak cukup, lebih besar. Harus lebih berhasil, harus lebih terlihat. Dan perlahan-lahan fokus kita bergeser. Dari Kristus cukup. Dari Kristus cukup. Menjadi ini belum cukup. Tapi saudara, di saat yang sama ada gereja-gereja yang kecil. Tidak besar, tidak dikenal. Tapi penuh doa setiap hari. Penuh firman dan penuh sukacita. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki banyak. Tetapi mereka memiliki Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus cukup bagi kita. Dan itulah cukup bagi kita semua itu. Saudara, ini bukan hanya cerita tentang gereja Korea, Bapak Ibu. Ini adalah cermin bagi kita semua. Gereja Indonesia harus belajar seperti ini. Hari ini kita harus bertanya, apakah Kristus sungguh cukup bagi kita? Jawabnya apa? Ya Tuhan, Tuhanlah cukup bagi kita. Ataukah kita masih berkata, ini belum cukup? Saudara, Injil memanggil kita kembali yang dasar. Bukan untuk memiliki lebih banyak, tetapi untuk kembali kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita kembali kepada Yesus, kita bisa berkata dengan jujur, Tuhan, Engkaulah cukup bagi kita. Disitulah kebebasan akan dimulai, Bapak Ibu. Saudara, di hadapan firman hari ini, kita tidak bisa lagi melihat orang lain. Sekarang kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus melihat kondisi iman kita. Ini bukan lagi cerita tentang padang gurun, Bapak Ibu. Ini adalah cerita tentang hati kita hari ini. Karena itu kita harus bertanya dengan jujur. Di bagian mana dalam hidup aku sedang berkata, Tuhan saja tidak cukup. Mungkin kita berkata, kita percaya, tetapi iman tidak terlihat dari kata-kata, melainkan dari kepada siapa kita bergantung. Kita cari, saat kita gelisah, kemana kita lari? Itulah iman kita yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, saat hati kita lelah dan kosong, apa yang pertama kita mencari? Untuk mencari pendukung atau mencari Tuhan? Manusia atau uang? Pengakuan orang lain atau Tuhan? Karena jawaban ini menentukan arah hidup kita, Bapak Ibu. Dan lebih dalam lagi, jika Tuhan tidak segera menjawab, jika keadaan tidak berubah, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Disinilah perbedaan Injil dan agama, Bapak Ibu. Di dunia ini ada banyak agama. Agama percaya karena apa yang Tuhan berikan. Itu agama, Bapak Ibu. Tetapi Injil percaya karena Tuhan itu sendiri. Seperti Habakuk berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan, kambing domba terlalu tarikun, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berberia-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Ini harus menjadi pengakuan kita semua. Sukacita itu bukan dari keadaan. Habakuk itu berkata, semua itu hilang, semua itu tidak ada lagi. Tapi dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ini harus menjadi pengakuan kita semua. Saya undang tim musik maju depan. Saudara, sekarang jalannya jelas. Jawabannya jelas. Kita harus berjalan dari nafsu menuju ke salib. Manusia punya nafsu, tapi kita harus menuju ke salib. Bukan hidup untuk memiliki lebih banyak, tetapi hidup untuk menyerahkan. Bukan menggenggam, tetapi mempercayakan. Jalan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang ada kesusahan. Kadang ada kelemahan. Karena hati kita selalu ingin lebih. Karena itu, ini membutuhkan keputusan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Namun di ujung jalan itu, ada sukacita yang tidak bisa dilimpas. Ada damai yang tidak tergantung keadaan. Dan akhirnya kita akan sampai pada pengakuan ini. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita benar-benar mengerti. Tuhan, Engkau saja cukup bagiku. Amin.